Bisa dilihat ya di belakang saya ini semuanya batu kristal. Ya ada yang kalsit, ada yang kristal. Saya nggak tahu jenis-jenisnya apa, tapi di sini semuanya batu mulia semua. Dan bentuknya macam-macam. Nah ini ternyata kayak gini tuh ternyata tumbuh, tapi tumbuhnya itu ribuan tahun. Jadi tumbuh-tumbuh begini nih. Nah yang tumbuh-tumbuh begini ini kalau terpecah jadinya seperti ini. Nah seperti ini jadinya. Jadi memang benar-benar, dan semua yang ada di Mas Eko Kristal ini semuanya dari Nusantara, batu Nusantara. Jadi ini adalah kekayaan alam, benar-benar kekayaan alam Indonesia yang bisa untuk berbagai macam kebutuhan, bisa untuk terapi, bisa untuk pembersihan ruangan, rumah, dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalau kita lihat keluar, yuk lihat keluar. Ya, di sini ada ametis nih. Ini ametis. Terus ini apa tadi lupa saya namanya. Ya batu semua tuh. Ada giok. Ada black jade itu, giok hitam. Ya, semuanya batu di sini. Ilustrasinya gini aja. Yang membedakan antara kristal alam dan sintetis. Nanti kalau misalkan tahu postingan orang yang impor itu, salah satu yang membedakan cuma cirinya satu. Kalau yang by lab itu tidak ada kulitnya. Jadi mereka langsung padan, pasti gak ada kulitnya. Dan cirinya lagi, klasternya itu gak cuma di sini, tapi dia keluar di sini juga. Karena ini ditubuhkannya kalau yang klaster yang sintetis itu sebenarnya kuarsa ditetes kimia, yang ini tubuh ke atas, yang ini tubuh ke bawah. Jadi cirinya yang kristal by lab itu tidak ada kulitnya, tapi kristal itu tumbuh ke segala arah. Kalau logika pasti satu arah. Itu sih membedakan. Nah sekarang banyak beredar itu. Saya kemarin juga ditawarin dengan berbagai warna. Tadinya saya tertarik, cuma saya curiga, cuma saya suruh foto warnanya bukan kulit, itu masih by lab. Dan itu menjadi warna apa saja sekarang. Jadi rumusnya semakin cantik kristalnya, semakin tidak alam, semakin curiga kita. Itu bentukannya. Bentukan. Itu bentukan lab. Berarti yang semakin cerah gitu. Semakin clear, semakin cerah, semakin mencurigakan. Karena kristal pengambilannya seperti ini. Ini kalau kulitnya segini, kalau kulitnya lebar bisa dibayangin tanpa kerusakan tidak mungkin. Makanya kalau orang punya apa ya, idealisme untuk mencari kristal yang sempurna, itu hampir dipastikan dia nanti pasti akan keliru. Karena di alamnya jarang ada yang sampai jari-jarinya sempurna bawah atas itu klasternya nggak. Pasti ada sisi kerusakan di situ. Karena lokasinya jauh, nggak mungkin pakai listrik. Kalau pakai listrik kan bisa ini di sehingga rapi gitu. Tapi kalau yang di alam kita pakai apa? Saya pernah mau pakai itu genset. Ternyata kendalanya apa? Setelah masuk gensetnya kita malah nggak bisa napas. Oh iya. Iya kan. Oksigennya entek. Iya. Oksigennya habis. Ternyata nggak bisa. Saya pernah beli charger yang itu, ternyata nggak kuat nembus. Sampai saya beli yang kapasitasnya lebih gede, tetap nggak bisa nembus. Ininya. Iya. Jadi cuma bisa masuk ke dalam tapi nggak bisa membuka. Jadi ya satu-satunya jalan memang cara keluar. Jadi ada titik kerusakan, Cuma kan titik kerusakannya misalkan 20%, bagi saya masih wajar. Karena itu alam. Terus yang tentang kristal sintetis sekarang yang banyak beredar, baik klaster maupun gini. Jadi yang segitu, yang sekarang sintetis pun ada. Sintetis itu benar-benar dari batu bahannya. Atau Bahannya dari kuarsa. Oh. Cuma yang membedakan sintetis tidaknya bukan dari bahan alamnya. Bahannya alam. Dites juga tetap clear quartz. Tetapi proses pembentukannya itu dipersingkat dari yang tadi 3000 tahun menjadi 3 bulan. Berarti kekerasannya juga beda ya? Kekerasannya sama. Kekerasannya sama. Prosesnya sama. Cuma dia biasanya tidak ada garis kambium.
Karena garis kambium itu merupakan ciri keaslian di mana dia tumbuh. Dan yang kedua yang tidak bisa saya buktikan, karena kristal kuartz yang dibentuk oleh lab itu tidak bermemori. Ini bermemori. Ya gampangannya nggak ada DNA-nya. Tidak ada soulnya. Kalau tidak ada soulnya, tentu saja dia tidak bisa bercerita. Dia hanya sebagai bagus buat pajangan. Barangnya asli, cuma pembentukannya yang sintetis. Ada lagi yang bahannya aja udah sintetis. Jadi itu dari kaca, dari limbah kaca dibikin tumbuh. Itu clear banget. Nah itu dari clear sampai dibentuk. Saya curiganya bentuknya itu hampir mirip-mirip, sempurna semua, cuma warnanya beda-beda. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang semu merah, ada yang pelangi. Ini jelas mencurigakan. Dan harganya tidak murah. Segini itu sudah 1,5, tapi mau sempurna banget. Itu enggak. Jadi semakin sempurna semakin mencurigakan. Makanya kayak kita nggak sempurna. Jadi ori ya kita ya. Ori. Saya seperti ini. Jadi begini teman-teman, kita lagi berada di rumahnya Mas Eko Giok. Nah, FB-nya bisa dicari Eko Giok. Di sini juga Mas Eko jelas tuan rumah. Ini tuan rumah palsu. Ini si penanjak tua. Si sesat tua dan si penanjak tua itu Kang WS. Mbak Monica. Ini juga channel YouTube-nya ada Yap Mandala. Apa channel YouTube-nya? Monica Indri Yap Mandala. Bisa mampir juga ke channel YouTube-nya Mbak Mon. Channel YouTube-nya Mas Eko belum bikin. Nanti habis ini dia pasti bikin. Harus bikin. Cuma IG sama FB aja. Oh, IG-nya apa, Mas? IG-nya Eko Kristal. IG-nya Eko Kristal. Jadi kita di sini lagi belajar tentang kristal. Ini suhu kristalnya. Ini suhu berapa derajat? Bisa terima saya. Keren. Terus gini Mas, tadi udah ditanyain sih, tapi kan belum di shoot, ya kan, supaya jadi konten. Akik itu sama kristal itu bedanya apa? Kalau dari sisi bahan ada beberapa jenis yang memang dibikin akik itu masuk keluarga kuartz. Tapi tidak semua kuartz itu bisa dibikin akik. Akik itu cuma pada saat booming dia menyebutnya akik. Karena akik yang sering itu biasanya dari kelas jasper, chalcedon sama kuartz. Nah, yang kelas jasper ini ada yang masuk kategori kuartz tapi yang masuk warna cakra. Biasanya jasper merah full itu masuk warna cakra. Kalau ada juga yang jasper itu yang jenis black jet itu juga masuk warna cakra karena hitam. Tapi kalau yang masuk di dalam akik itu ada yang dibuat di akik tapi sebenarnya masuk keluarga kuartz seperti ametis, smoky, clear quartz. Kalau orang bilang itu kecubung bungur itu sebenarnya clear quartz. Itu bisa dibikin akik tapi itu masuk keluarga kuartz. Jadi sama-sama mineral sebenarnya, tapi bahasa bisnisnya beda. Bahasa pasarnya aja. Terus nah tadi menariknya tuh ada jasper. Jasper tuh sebetulnya nama untuk apa gitu loh. Kan ada red jasper. Berarti ada green juga dong, ada blue juga. Jasper itu mulai dari jasper polos. Jasper kan ada yang hijau, ada yang merah, ada yang sampai pancawarna 7 warna. Kadang-kadang ada yang 3 warna, abu-abu, coklat, putih, ada yang hitam putih, ada yang sampai 7 warna. 7 pelangi itu ada warna. Kalau di akik itu dinamain akik pancawarna. Tapi sebenarnya itu jasper yang warnanya itu bercampur menjadi satu. Yang disebut jasper itu warna solid berarti ya? Bukan warna solid karena jasper itu nama mineral. Oh, nama mineral. Jasper. Iya. Kalau chalcedony itu nama mineralnya chalcedony. Tetapi orang banyak menyebut chalcedon kalau di dunia akik. Muhammad asli Muhammad. Jadi saya juga ada produk yang beberapa menggunakan media kristal, cuman saya pakainya ini aja. Ini dari clear kristal ya, clear quartz ya.
cuman yang apa tadi? Yang membedakan kekerasan. Kekerasannya. Ini yang sering saya gunakan. Belinya juga dari Mas Eko. Yang lainnya cuman manik-manik begini doang. Yang tadi dibilangin live itu mungkin yang dipakai kayak gini nih. Ini clear quartz. Clear quartz itu terdiri dari beberapa macam, tergantung dari tanah atau pulau mana ini berasal. Kalau ini termasuk jenis yang paling keras karena skala mossnya atau skala kerasan batuannya ini lebih keras daripada baja. Karena walaupun terlihat seperti kaca, ini mampu menggores baja. Jadi artinya tingkat kekerasan clear quartz jenis ini itu melebihi tingkat kekerasan besi baja. Iya. Ilustrasinya tapi mana? Nah, ini. Ilustrasinya begini. Ini pisau dari baja. Kalau di set, kristal ini tidak akan terluka oleh baja. Tetapi kristal ini bisa melukai baja. Nah, karena dia luka, artinya tingkat kekerasan ini lebih tinggi dari baja. Itu cara mengukur skala Mohs. Skala kekerasan batuan. Andai kata batuan ini digoreskan di sini, ini tergores, berarti ini lebih keras dari keras. Itu cara mengukur tingkat kekerasan mineral. Cara gampangnya. Cara gampangnya. Apa ini? Walaupun bentuknya seperti kaca tapi jatuh juga pecah, tetapi tingkat kekerasan menurut skala Mohsnya ini lebih tinggi dari baja. Yes. Jadi kalau teman-teman pengen belajar kristal bisa ke Facebooknya Mas Eko. Eko Giok apa Eko Kristal? Eko Kristal. Facebooknya Eko Kristal, terus IG-nya juga Eko Kristal. Mau tanya-tanya boleh, mau main ke sini boleh, tapi DM dulu. Sebagai catatan tidak semua kristalnya dijual ya. Kata si sesat tua itu katanya Mas Eko pelit. Ini kayak gini nih, ini nggak dijual nih. Bentar, kita angkat dulu ya. Nih. Wah, kayak es krim gede banget. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Mau belajar lebih lanjut bukan di video ini hanya pengenalan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.